Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Suara Fahum Umsu, welcome back di podcast kita, Podcast Suara Fahum Umsu. Podcast ini merupakan podcast resmi dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe dulu kanal YouTube kita, yaitu Suara Fahum Umsu ya. Dan kembali lagi bersama saya Beta Permata Putri yang akrab dipanggil Tata ya kan, host yang akan kembali menemani kalian di episode kali ini. Teman-teman, episode kali ini sebenarnya nggak jauh berbeda dengan episode sebelumnya, karena kalau episode sebelumnya kan kita masih bahas yang ringan-ringan ya mengenai salah satu organisasi kampus di Fahum Umsu ini, yaitu KDH ya. Kali ini kita juga masih membahas mengenai salah satu organisasi yang ada di Fahum Umsu. Organisasi apa itu? KPS, Komunitas Peradilan Semu. Nah, ini menarik nih untuk mahasiswa baru mungkin yang belum tahu mengenai KPS itu apa dan apa-apa saja sih kegiatannya gitu. Ini kita akan mengupas seputaran KPS. Dan saat ini udah bersama saya ya, Ketua Umum Komunitas Peradilan Semu, bersama yang akrab dipanggil dengan Bang Hakim. Kita sapa langsung. Halo Bang Hakim. Halo Tata. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Sehat ini aja atau sehat banget? Sehat banget hari ini dan semangat hari ini. Semangat ya? Semangat. Aku nggak mau nanya kabar Tata gimana gitu. Iya, Tata gimana kabarnya? Sehat? Kabar Tata alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, harus tetap semangat ya. Harus tetap semangat. Harus tetap semangat. Ini kita gimana Bang perasaan Abang diundang di podcast Suara Fahum Umsu nih? Ya, jujur perasaan saat ini ya senang ya. Senang dimana bisa menjadi wadah bagi semua mahasiswa dan dosen terutama juga ya menjadi narasumber sebelumnya ya. Iya. Karena Abang juga pengikut setia podcast ini soalnya. Abang udah subscribe berarti Udah ya? dong, dari awal narasumber di podcast ini dari Pak Zai, kemudian masuk Pak Padian, kemudian juga ada Pak Faisal, sampai terakhir kemarin itu dari Bang Firza ini, ya? Bang Firza ya. Bang Hafal Firza. sekali ya, berarti memang Abang ini pengikut setia ya? Iya, Pengikut setia podcast Suara Fahum Umsu ya? Iya, benar. Teman-teman di rumah jangan lupa untuk subscribe juga gitu kan, karena setiap podcast kita selalu ini ya Bang, obrolannya itu menarik-menarik ya. Iya, benar. Ditonton satu Indonesia ya katanya ya. Satu Indonesia ditonton, nggak cuma Umsu aja. Nggak cuma Umsu aja. Jadi ya seperti itu ya teman-teman. Ini kita mau obrolin tentang KPS nih Bang. Oh iya, boleh. Bang, tapi boleh lah sapa-sapa dulu teman-teman di rumah. Oh ya, halo kawan-kawan, sahabat Suara Fahum Umsu. Perkenalkan, saya Rahmat Hakim Siregar. Saya saat ini diamanahkan sebagai Ketua Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum untuk periode 2024-2025. Dan juga saya sebagai Koordinator Pusat Forum Mahasiswa Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang kemarin kami baru melaksanakan Kongres Nasional di Jogja pada bulan Juni. Luar biasa sekali. Di Jogja ya Bang? Di Jogja. Bulan Juni ya? Oh, ini berarti Bang periode 2024 sampai Yang kalau koordinator pusat di Forum Mahasiswa Hukum dari periode 2025 sampai 2027. Wih, lama juga berarti masih lama ya? Dua tahun. Tapi kalau satu di periode. KPS ini udah mau selesai Untuk di KPS ini sudah mau selesai. Insya Allah. Tapi ngomong-ngomong mengenai KPS Bang, itu organisasi apa sih Bang KPS itu? Nah, mungkin ini bagi kawan-kawan ya, sahabat Suara Fahum Umsu, ya apalagi terutama bagi para mahasiswa-mahasiswi baru Fakultas Hukum Umsu yang nantinya akan mulai aktif berkuliah ya di bulan Oktober nantinya. Nah, jadi Komunitas Peradilan Semu itu sebuah wadah organisasi. Wadah organisasi yang mana menaungi mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Umsu untuk menyalurkan bakatnya, kemudian menyalurkan kemampuannya dalam mempraktikkan hukum acara yang akan kita pelajari. Nah, hukum acara ini kan kalau bisa dibilang sebagai alat untuk menggerakkan hukum itu. Alat untuk menggerakkan hukum. Iya, hukum itu kan kalau bisa dibilang kan secara materialnya ya, secara materialnya. Nah, kalau hukum acara kan secara formilnya. Hukum itu ada yang bisa menjalankan itu karena adanya hukum acara menjalankan hukum itu. Nah, di Komunitas Peradilan Semu ini adalah sekelompok orang yang mengikatkan dirinya dalam sebuah organisasi gitu ya, mengikatkan sebuah kegiatan-kegiatan yang mana kita berpraktik berperadilan bagaimana sesuai dengan hukum acara.
yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di acara perdata, acara tun, kemudian acara di Mahkamah Konstitusi juga. Seperti Berarti itu. kalau ini lebih ke implementasi dari hukum materi itu ya Bang? Iya benar. Jadi di komunitas peradilan semu ini itu bagaimana kita mempelajari materialnya ya. Mungkin bagi kawan-kawan ya sahabat Suara Fahum Umsu yang sudah selama setahun, 2 tahun yang sudah berkuliah ya. Kita kan awal-awal kita mempelajari materialnya gitu. Iya, Materialnya. Nah, untuk menerapkan formilnya itu nanti ada namanya mata kuliah peradilan semu, itu di semester 7. Semester 7. Nah, keuntungannya kalau jika kita masuk KPS, kita sudah belajar peradilan semu itu sejak dini. Jadi kita sudah berperan sebagai hakim, bagaimana kita berperan sebagai jaksa, berperan sebagai panitra, berperan sebagai advokat, sampai-sampai ada juga berperan sebagai terdakwa. Sebagai terdakwa juga ya Bang ya? Sebagai terdakwa juga kita perankan, karena bagaimana kita bisa menerapkan hukum formil itu sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Seperti itu. Kalau nggak ada terdakwanya ya Bang ya? Iya, kalau nggak ada terdakwanya, makanya sudah terdakwanya gitu. Biar real dia, karena kan peradilan semu itu kalau bahasa Inggrisnya itu moot court. Moot court. Jadi bagaimana peradilan semu yang memang dia sudah disetting, dia sudah kita bentuk sedemikian rupa sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara. Seperti itu ya teman-teman. Jadi itu KPS ini peradilan semu ini sebenarnya nanti peradilan semu ini sebenarnya nanti ada di semester 7 ya Bang ya. Iya. Tapi alangkah baiknya juga kita mengikutinya sejak dini gitu biar udah tahu duluan nih ya kan sebelum waktunya gitu. Nah, kalau untuk kegiatan atau apakah ada Bang event-event dari KPS ini? Mungkin program-programnya itu seperti apa gitu. Nah, kalau kami di komunitas peradilan semu, kami setiap kepengurusan itu ada menyusun namanya program kerja. Program kerja. Nah, biasa kami singkat itu sebagai Prokja. Ya, program kerja gitu. Nah, untuk program kerja ini kami itu ada salah satu kegiatan yang memang memberikan dampak langsung kepada anggota KPS FAUMSU gitu. Nah, kegiatan itu namanya itu Mooting Class. Mooting Class kepengurusan tahun ini itu berbeda dengan Mooting Class di tahun-tahun yang sebelumnya. Nah, Mooting Class tahun ini itu dilaksanakan sebagai bentuk kami mengimplementasikan hukum material dan juga hukum formilnya gitu. Jadi sebelum kami nanti masuk ke program kerja unggulan kami, makanya anak-anak KPS ini, anggota-anggota KPS itu kami latih dahulu di Mooting Class. Bagaimana kami membedah dakwaan, membuat surat dakwaan, struktur dakwaan, sampai kami membuat eksepsi, kemudian juga membuat putusan gitu, dan juga membuat surat tuntutan. Itu semua dipelajari di Mooting Class gitu. Jadi untuk Mooting Class sendiri ini dilakukan secara rutin kah misalnya entah seminggu sekali atau pada saat mereka baru direkrut saja gitu Bang? Ya, jadi untuk pelaksanaan Mooting Class ini tuh dilaksanakan 2 minggu sekali. 2 minggu sekali? 2 minggu sekali dimulai sejak awal kepengurusan saya kemarin. Nah, jadi disitulah dibukakan satu kelas, diundangkan pemateri juga. Nah, pematerinya ini juga nggak kalah menarik ya. Karena pemateri-pemateri Mooting Class ini itu berasal dari alumni-alumni alumni KPS itu juga. Oh, alumni dari KPS ini juga? Iya, karena kalau kita bilang alumni KPS ini sudah banyak yang berkiprah sebagai aparat penegak hukum. Gitu. Ada yang jadi jaksa, ada yang jadi hakim, ada yang jadi advokat, ada juga yang menjadi notaris juga ada gitu. Nah, jadi sampai kemarin itu ada satu hakim terbaik ya. Kemarin dilantik salah satunya oleh Pak Prabowo langsung. Itu juga alumni KPS yang namanya Kak Suci Aprilia. Kak Suci, halo Kak Suci. Kak Suci dia salah satu hakim terbaik yang kemarin SK-nya langsung diserahkan oleh Presiden. Harus pelantikan di Mahkamah Agung gitu. Sekarang Kak Suci penempatan di Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri. Luar biasa sekali ya Bang. Iya. Berarti alumni-alumni dari KPS ini ya. Iya, makanya materi-materi kami itu memberdayakan dari alumni-alumni sendiri yang memang sudah berkecimpung lama di bidang hukum dan aparat sebagai aparat penegak hukum gitu. Mantap sekali ya. Jadi kalau untuk Mooting Class ini memang dia programnya
sudah ada dari sebelum masa-masa periode sebelumnya ya Bang ya? Iya, kalau Muting Class ini sudah ada sebenarnya dari periode sebelumnya. Gitu. Nah, jadi Muting Class ini itu dilaksanakan sebelum namanya Internal Moot Court Competition ya, salah satu program unggulan kami setiap tahunnya gitu. Nah, untuk tahun ini berbeda. Tahun ini itu kami buat rutin setiap minggunya untuk menunjang kapabilitas serta kemampuan dari anggota-anggota KPS ini gitu. Berarti secara rutin ini semenjak dari periode Abang gitu ya? Iya, secara rutin semenjak dari periode saya. Luar biasa sekali ya. Mungkin selain daripada Muting Class atau ya kegiatan yang tadi Abang sebutkan, adakah kegiatan yang lain Bang? Misalnya kegiatan sosial di luar gitu yang dimana tidak hanya mencakup untuk anggota saja, tapi juga untuk mahasiswa lain atau masyarakat yang lain gitu. Ya, kalau kegiatan yang melibatkan masyarakat ya, itu kami tahun ini itu ada merencanakan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat gitu. Insya Allah nanti bakal dilaksanakan. Sekarang ini mungkin sedang dirancang oleh kepala divisinya, ya. Tapi kalau untuk program unggulan kami ada itu namanya Internal Moot Court Competition. Itu Gitu. untuk program unggulannya. Iya benar. Nah, lalu untuk bicara soal struktur dari organisasinya ini sendiri, itu KPS bagaimana Bang? Mengenai pembagian tugasnya gitu. Ya kalau di KPS ya, sebenarnya untuk struktur organisasi itu hampir sama dengan organisasi-organisasi pada umumnya. Itu ada ketua umum, ada sekretaris umum, wakil ketua umum, juga ada bendahara umum gitu. Nah, dari 4 pengurus ini mereka membawahi beberapa divisi. Mereka Ada beberapa divisi. Nah, divisi itu ada kepala-kepala divisinya lagi, ada ketua divisinya. Yang pertama itu ada divisi PSDM. Jadi divisi PSDM ini divisi pengembangan sumber daya manusia. Nah, jadi disinilah divisi yang memang bertugas ya atau memiliki tanggung jawab untuk mengelola SDM di KPS, sumber daya manusia di KPS gitu. Nah, kemudian juga ada divisi Litbang. Nah, divisi Litbang ini divisi penelitian pengembangan. Di sini berfokus pada divisi yang menggali lebih dalam mengenai tentang hukum, ya, tentang hukum, dan juga di sini juga divisi yang membawahi jika ada anggota-anggota yang ikut lomba di luar peradilan semu, mungkin seperti lomba debat, lomba surat dakwaan, lomba karya tulis ilmiah seperti itu. Jadi Litbang yang membawahi itu. Nah, kemudian ada juga divisi legal mooting. Legal mooting. Nah, di divisi legal mooting ini divisi khusus yang memang hanya ada di komunitas peradilan semu saja. Hanya ada di KPS. Hanya ada di KPS saja, gitu. Jadi divisi legal mooting ini adalah divisi yang memang langsung menaungi terkait kegiatan-kegiatan tentang peradilan semu, mulai dari pelatihannya, kemudian juga mulai dari pelaksanaan program unggulan seperti Internal Moot Court Competition ya. Itu semua langsung dibawahi oleh divisi legal mooting, gitu. Contoh seperti tadi Muting Class itu langsung dibawahi oleh divisi legal mooting. Nah, setelah itu juga ada divisi legal event ya. Legal event ini adalah divisi sebagai penyelenggara acara. Penyelenggara acara yang memang acaranya ini bukan acara yang berfokus pada peradilan semu, tapi acara-acara hukum ya. Mungkin seperti kegiatan-kegiatan seminar ya gitu, seperti itu. Kemudian juga kegiatan latihan kepemimpinan, gathering night, dan juga pengabdian masyarakat di legal event. Nah, kemudian juga ada divisi Huala. Huala ini hubungan antar lembaga dan alumni. Oh, iya. Nah, jadi divisi inilah yang menghubungkan KPS ini kepada lembaga-lembaga ya, UKM-UKM yang ada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga ormawa-ormawa di bawah Fakultas Hukum seperti KDH dan PKIMM Fakultas Hukum UMSU gitu. Nah, dan juga Huala ini juga menyambung silaturahmi dan komunikasi dari KPS ini kepada alumni KPS gitu. Jadi alumni KPS ini ada sebuah forumnya namanya Forum Komunikasi Alumni KPS FH UMSU. Nah, Huala inilah yang berperan sebagai jembatan penghubung komunikasi antara KPS dengan Forka KPS FH UMSU seperti itu. Nah, kemudian juga ada namanya divisi kewirausahaan. Nah, divisi kewirausahaan ini adalah sebuah divisi kreatif ya dari KPS FH UMSU yang mana divisi ini
bertugas untuk menambah pundi-pundi dana di KPS Eva UMSU. Karena KPS Eva UMSU ini secara finansial insya Allah sudah 80-70% sudah mandiri melalui dari kewirausahaan ini. Jadi kami juga seperti berjualan, kemudian juga seperti pembuatan atribut KPS juga melalui kewirausahaan ini, seperti itu. Jadi setiap divisinya itu ada fungsinya masing-masing. Iya, mungkin ada satu lagi divisi yang nggak kalah menarik juga dan juga nggak bisa kita lupakan juga. Ada satu divisi namanya Kominfo. Komunikasi Informasi. Nah, jadi divisi Kominfo inilah yang mengelola media sosial seperti itu, yang mempromosikan KPS ini kepada orang luar gitu, yang menghubungkan juga komunikasi dari lembaga-lembaga luar melalui media sosial. Nah, ini Kominfo seperti itu. Nah, untuk pembagian divisinya itu apakah orang-orangnya ini ada seleksinya lagi, Bang? Ya, kalau sebagai divisi ya, anggota divisi ya. Untuk kadif-kadifnya ini juga melalui tahap seleksi awalnya. Tahap seleksi juga. Tahap seleksi dari pengurus ya, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara gitu. Nah, melalui itulah dia seleksinya. Nah, kalau untuk anggotanya itu melalui kepala divisi atau ketua divisi yang sudah terpilih ini. Oh, jadi gitu. Jadi dipilih oleh ketua yang sudah terpilih ini. Iya, benar. Jadi dipilih ketua yang terpilih ini. Dari situlah dia anggota divisinya itu diambil gitu. Jadi memang untuk divisi, ketua divisi, anggota divisi itu memang orang-orang pilihan yang memang sudah berkecimpung di KPS gitu ya, dan juga memiliki kemampuan yang mumpuni di bidang divisi yang dia masuki. Nih, Abang sebagai ketua umumnya nih, ya kan pasti kan banyak ya Bang tantangan-tantangan dalam sebuah forum. Nah, itu gimana Bang? Biasanya apa saja yang menjadi tantangan itu dalam KPS ini gitu Bang? Ya, kalau kita memimpin sebuah organisasi ya, pasti ada saja tuh tantangan dan hambatan ya dari segala lini gitu. Tinggal kita bagaimana mengerucutkan masalah itu untuk bisa kita selesaikan dengan kepala dingin gitu. Jangan kita dapat satu masalah langsung istilahnya uring-uringan, sibuk gitu jangan gitu. Karena saya sebagai ketua KPS juga itu melalui sebuah proses gitu ya. Saya sudah berproses panjang 2 tahun di KPS gitu kan, sudah mengenal juga lebih dalam bagaimana KPS ini. Jadi untuk menyelesaikan sebuah masalah dan tantangan itu juga kami tidak sendirian gitu. Kami juga bisa berkonsultasi dengan sesama pengurus dan juga dengan alumni-alumni kami ya. Dan juga kami berkonsultasi juga dengan pembina untuk menyelesaikan sebuah masalah yang memang harus diselesaikan gitu. Karena mungkin dari pengalaman pribadi selama saya menjalankan organisasi ini selama 1 tahun kepengurusan, ya bukan tidak ada masalah yang dihadapin. Ada masalah yang dihadapin, cuman banyak alumni yang memang selalu membersamai di sisi-sisi, ngasih support, kemudian juga selalu istilahnya memberikan solusi lah gitu. Mereka mau diajak diskusi, jadi seperti itu. Jadi itulah yang membuat kami itu terus tetap teguh dan berjalan untuk menjalankan roda organisasi ini gitu. Berarti karena kontribusi bersama ya Bang ya? Iya, karena kontribusi bersama. Berarti tiap tahunnya ini selalu banyak ya Bang yang mendaftar ke dalam KPS ini ya? Selalu banyak. Untuk tahun kepengurusan saya itu kemarin yang mendaftar itu sekitar 320 orang. 320 orang, kami seleksi, akhirnya itu sampai di seleksi wawancara itu sekitar 120 orang. Dan karena pada saat itu kami sudah kebanyakan anggota ya, jadi kami cut lagi gitu ya dengan kegiatan namanya latihan kepemimpinan sampai sekitar 57 orang. 57, ini jadi angkatan yang ke-14 ya di jadi tahun dari semalam. 320 sampai ke 57. Ya Bang. Iya. Nah, kalau untuk prestasi atau pencapaiannya sendiri dari KPS ini seperti apa Bang? Apakah tiap tahun selalu ada gitu? Ya, kalau dari KPS ini kan, KPS ini kalau untuk menorehkan prestasi gitu, kami pernah menorehkan prestasi melalui piala konservasi dahulunya, kemudian juga ada piala anti money laundering ya, kami juara 2 kemarin di Universitas
eh saya lupa nama universitasnya, teman itu Piala Anti Money Laundering ya. Nah, satu KPS juara 2 gitu. Nah, jadi kegiatan perlombaan ini itu memang namanya National Moot Court ya. Itu kami persiapan juga berbulan-bulan, berbulan sampai 6 bulan, 7 bulanan kami persiapan, dan untuk pelaksanaan itu hanya 1 minggu. Ya, jadi dan juga saingan kami itu universitas-universitas di seluruh Indonesia gitu, seperti UI, UGM, kemudian Unila, yang memang ada lagi Universitas Udayana yang memang mereka sudah lama punya komunitas peradilan semu juga, yang kalau bisa dibilang mereka lah raksasanya komunitas peradilan semu di Jawa itu. Wow. Gitu. Tapi kalau selain daripada mengikuti lomba nasional, apakah KPS ini juga mengadakan lomba gitu Bang untuk internal aja? Iya, kalau di KPS ini ya juga mengadakan internal moot court competition namanya. Nah, jadi IMCC ini kami sudah sampai ke jilid 8. Itu sudah 8 kali IMCC dilaksanakan. Kemarin baru dilaksanakan pada bulan Juli ya, IMCC jilid 8 dengan Piala Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara gitu. Nah, jadi IMCC ini didukung penuh oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara juga ya, kemudian juga kepada Kantor Wilayah Hukum dan HAM di Sumatera Utara dan Kepri, mereka juga ikut andil sebagai narasumber pada saat seminar nasional kemarin opening ceremony gitu. Jadi internal moot court competition inilah yang kegiatan unggulnya dari KPS FH UMSU gitu, yang mana diikutin oleh seluruh mahasiswa Fakultas Hukum UMSU ya, tidak harus anggota KPS ya, seluruh mahasiswa Fakultas Hukum UMSU gitu. Ya, bagi teman-teman mungkin yang menarik ya, yang tertarik ya kan dengan KPS, boleh nanti mendaftar aja ya kan Bang. Ini buka pendaftaran tahun ini bulan berapa gitu Bang? Untuk buka pendaftaran tahun ini itu nanti dilaksanakan ketika mulainya aktif perkuliahan, insya Allah di bulan Oktober. Oh, berarti di bulan-bulan Oktober lah ya? Iya, nanti informasi terkait pembukaan pendaftaran itu silahkan bisa dilihat di Instagramnya KPS FH UMSU. KPS FH UMSU. Ya, di situ nanti ada kontak personnya ya Bang? Iya, ada kontak personnya. Oke, gitu ya teman-teman. Kalau ada yang tertarik boleh banget daftar, tapi nanti setelah masa perkuliahan dimulai lagi gitu ya Bang ya. Nah, kalau menyinggung mengenai Forum Mahasiswa Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah, nah itu forum apa itu Bang? Ya, jadi kemarin itu ya, ini awalnya forum ini diinisiasi oleh dekan kita. Ya, Pak Faisal, Pak Associate Profesor Dr. Faisal. Jadi Pak Faisal ini ya, Pak Dr. Faisal, beliau terpilih sebagai ketua forum dekan ya, PTMA dan STIH ya, se-Indonesia gitu. Nah, jadi dari hasil forum mereka kemarin waktu pelantikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dari forum dekan sendiri menginisiasi untuk dibentuknya forum mahasiswa hukum. Nah, jadi sebagai wadah mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum ya, Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah, supaya sebagai tempat berdiskusi juga sebagai tempat penyelesaian isu-isu nasional ya di daerah-daerah seperti itu. Jadi kalau lebih mendalamnya Bang mengenai tujuan dibentuknya forum ini itu seperti apa Bang? Nah, kalau tujuan dibentuknya forum ini ya lebih mendalam sebagai bentuk jalinan komunikasi gitu. Nah, komunikasi antara mahasiswa di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah ya. Jadi dari forum inilah kami berforum membentuk suatu organisasi ya sebagai tempat kami untuk membahas isu-isu nasional, kemudian juga menjalankan program-program kerja kemanusiaan seperti itu. Oh, seperti itu ya teman-teman ya. Terus untuk forum mahasiswa hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah ini Bang, nah itu cakupannya seberapa luas gitu? Dan struktur organisasinya itu bagaimana Bang? Kalau untuk strukturnya kami ada kepengurusan pusat. Nah, kepengurusan pusat itu ada koordinator pusat, ada sekretaris jenderal, dan ada bendahara umum. Nah, jadi setiap wilayah-wilayah yang kami bagi itu nanti ada koordinator wilayahnya. Ini berarti ada masa periodenya Bang ya? Ada masa periodenya, seperti tadi ya kan saya sudah bilang tadi untuk masa periodenya itu sampai 2027. Dari 2025. Buka kembali lagi. Baru nanti berganti. Gitu. Oke, seperti itu ya teman-teman mengenai KPS ya kan, dan forum apa tadi Bang? Forum Mahasiswa Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Nah, seperti itu ya. Nanti barangkali teman-teman tertarik ya kan dengan organisasi ini, teman-teman boleh banget nih daftar gitu. Nanti biasanya bukanya di DPR ya Bang ya?
Yang mana? Temennya. Oh, Yang KPS. KPS ya. Oke. KPS. Kalau untuk KPS itu biasa kalau buka open recruitment itu awalnya dari media sosial. Dari media sosial Dari dulu. media sosial. Nanti kami juga ada buka stand di DPR. Jadi DPR itu kepanjangannya di bawah pohon rindang gitu. Di bawah pohon rindang. Di bawah pohon Bukan rindang. Dewan Perwakilan Rakyat ya. Bukan. Jadi di bawah pohon rindang itu tepatnya di depan kantin FISIP ya dan juga di depan Fakultas FISIP ya, depan FISIP. Ya, seperti tadi informasi mengenai KPS ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ada yang merasa cocok nih dengan dan ingin tahu bagaimana ya kan Bang peradilan semu itu, boleh banget nanti cek-cek aja di Instagramnya ya. Begitu ya Bang Iya. ya. Bang, terima kasih banyak ya Iya, sudah sama-sama, Tata. menyempatkan hadir di podcast kita Iya. ini. Saya fans sejati podcast Fans ini soalnya. sejati tuh. Teman-teman juga harus jadi fans sejati ya. Jangan lupa untuk subscribe kanal YouTube kita yaitu Suara Fahum Umsu. Dan jangan lupa like, comment, share juga karena selalu ada obrolan menarik di setiap episodenya. Begitu ya teman-teman. Iya. Nah, oke, terima kasih Bang. Terima kasih teman-teman Iya. di rumah juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.